Halo, selamat malam Bu. Perkenalkan, saya Feby, mahasiswa Magister of Design dari Binus University angkatan pertama. Izinkan saya menyampaikan tesis yang saya kerjakan melalui research saya mengenai congklak multifungsi untuk anak prasekolah belajar melalui bermain. Hasil akhir dari tesis saya menurut saya memiliki kebaruan berupa pengkaryaan atau penciptaan dekonstruksi congklak multifungsi. Sejujurnya saya memulai riset awal saya dikarenakan saya memiliki keresahan dalam melihat fenomena-fenomena yang sedang marak. Kalau misalnya ibu tahu ada kejadian anak SMP, SMA, mereka ditanya basic numerasi tapi nggak bisa jawab, either pertambahan, kalian simple gitu. Nah itu hal itu juga didukung dengan hasil PISA skor yang keluar tahun 2023. Berarti Indonesia tuh menempati urutan ke-69 dari 80 negara. Bagaimana Ibu menanggapi fenomena-fenomena tersebut? Berarti berkaitan dengan numerasi ya. Mohon maaf nih Bu, saya deketin ya biar kedengeran. Berkaitan dengan literasi numerasi di Indonesia gitu ya. Bagaimana? Sebenarnya saya setuju sih dengan hasil penelitian tersebut gitu ya, bahwa ketika di dalam proses saya berpraktik memang cukup banyak anak-anak yang diketahui memiliki kendala akademik gitu ya. Jadi artinya di dalam proses belajar itu mereka punya kendala. Tetapi memang kalau kita bicara tentang konsep belajar itu tuh nggak bicara tentang hasil akhir numerasinya aja gitu, tetapi memang banyak proses yang harus dilalui. Nah kalau Feby nanti bisa cari tahu gitu ya, ada sebenarnya pyramid of learning gitu ya. Jadi memang disampaikan bahwa fondasi belajar itu adalah fungsi sensori, fungsi penginderaan dari si anak yang mau kita ajar, itu pyramid of learning. Nah nanti dari situ akan muncul tantangan-tantangan yang memang harus di-achieve sama setiap anak untuk bisa mencapai keberhasilan belajar yang paling atas. Jadi puncak si segitiga itu adalah academic achievement gitu. Nah ketika saya assessment, akhirnya kan coba analisa gitu, coba kami lihat profil sensori dan lain sebagainya. Memang ternyata anak-anak kebanyakan gitu ya, mereka itu punya masalah sensori gitu. Jadi masalah sensorinya itu banyak hal gitu. Ada yang bicara tentang masalah sensori di visual gitu, terus kemudian masalah sensori di auditori dan lain sebagainya gitu ya. Termasuk ada dua fungsi sensori tambahan, yaitu adalah si vestibular dan juga proprioceptif. Nah dari situ memang terlihat nih memang ada beberapa masalah gitu yang akhirnya mengganggu mereka di dalam proses belajar. Nah kalau misalnya kita bicara tentang dasarnya si numerasi itu kan adalah pemahaman arah kan ya sebenarnya ya gitu kan, kanan kiri gitu untuk belajar berhitung kan kita harus tahu kalau tambah itu berarti kita maju misalnya kayak gitu ya, kalau misalnya mundur berarti kita berkurang itu berarti mundur gitu kan. Nah di dalam konsep matematika maju mundur itu bisa dilambangkan dengan kanan kiri atau depan belakang sebenarnya. Nah itu memang ternyata cukup banyak anak-anak di Indonesia itu yang masih kesulitan untuk bisa memahami konsep arah itu, pertama itu gitu ya. Nah terus kedua, di dalam proses berhitung itu kan mereka membutuhkan keterampilan gerak-gerak tangan sebenarnya gitu kan. Kalau misalnya kita hitung 1+1, anak-anak itu harus tahu bagaimana caranya dia melipat tangan, membuka tangannya gitu. Nah ternyata memang anak-anak yang mengalami kesulitan numerasi itu tuh mereka kesulitan untuk menekuk tangannya dengan baik gitu. Jadi memang jadi kayak 1+1, nah mereka tuh ngebukanya salah, nutupnya salah kayak gitu. Jadi akhirnya kesadaran mereka terhadap hitung itu, kemampuan berhitung itu jadi akhirnya berkurang atau tidak seperti anak-anak yang bisa memiliki kemampuan numerasi itu sendiri. Jadi kayak gitu sih.
Jadi Bu, yang saya tangkap adalah permasalahan dasar numerasi anak prasekolah itu ternyata bisa dilihat dari pergerakan tangannya ya, dari sensor Ya, motoriknya. salah satunya adalah dari pergerakan tangan gitu. Tapi kalau tadi kita kaji dari si basic learning, apa sih pyramid of learning itu, basic learning itu adalah kematangan sensori gitu. Untuk jadi sensori manusia yang kita pada umumnya tahu itu kan ada panca indera ya gitu. Tapi sebenarnya di teori terbaru itu ada 7 sampai 8 indera gitu. Tambahan inderanya adalah vestibular, itu berkaitan sama keseimbangan, proprioseptif itu berkaitan dengan otot gerak, sama satu lagi intraseptif itu berkaitan dengan kontrol rasa lapar gitu. Jadi kematangan itu juga turut mempengaruhi hasil belajar, termasuk salah satunya adalah pengalaman kematangan numerasi. Dari sisi psikolog anak, apakah diperbolehkan anak usia dini belajar mengenal literasi dan numerasi dasar? Boleh banget gitu ya, tetapi memang tadi ya fokusnya itu lebih kepada pengenalan konsep dasarnya gitu, bukan pengenalan bentuknya gitu ya, atau bukan pengenalan bunyi hurufnya misalnya kayak gitu, atau bunyi angkanya, bukan pengenalan operasi hitungnya, tetapi memang konsep-konsep dasar yang sudah sempat terbahas tadi tuh, yang berkaitan sama pengenalan bentuk, pola, visual, berarti warna dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian kategori bentuk-bentuknya kayak gitu ya, bentuk geometri dasarnya, kategorisasinya kayak gitu. Menurut Ibu, pada usia berapa anak diperbolehkan mengenal literasi dan numerasi dasar? Apakah dari kelompok bermain 18 bulan sampai 2,5 tahun? Atau sebaiknya di jenjang taman kanak-kanak 4 sampai 6 tahun? Oke, kalau dasarnya ya gitu, sebenarnya sih boleh dilakukan sedini mungkin gitu. Sama kayak kalau misalnya kita bentuk fondasi, berarti kan memang kita sebaiknya fondasi itu kan dari awal dibentuk gitu, sehingga dia akan lebih mudah dalam proses belajar nanti ini ketika masuk ke jenjang usia atau proses jenjang sekolah di kemudian hari. Untuk tingkatan selanjutnya, apakah anak pada usia berapa anak boleh mengenal angka 1, 2, 3 dan huruf ABCD? Oke, kalau cuman pengenalan huruf, angka gitu sebenarnya itu bisa dikenalkan di usia TK gitu ya. Cuman yang perlu di highlight kadangkala kita tuh jadi sering salah persepsi gitu ya, ketika TK harapan orang tua dan guru itu udah harus bisa baca gitu, udah harus bisa hitung, padahal sebenarnya itu bukan jadi suatu kewajiban, karena kalau kita bicara tentang tahapan perkembangan kognitif, belajar baca tulis hitung itu baru bisa terjadi di usia di tahapan si praoperasional gitu, di usia 2 sampai 7 tahun kira-kira seperti itu. Tapi kan 2 sampai 7 tahun itu 4 sampai 7 tahun. Tapi 4 sampai 7 tahun itu kan adanya berarti kan di TK sampai masuk SD gitu kan ya. Nah, dari situlah kita mulai perlahan mengenalkan huruf gitu, terus kemudian angka gitu, terus kemudian juga mulai mengenalkan operasi hitung yang sederhana dengan bantuan-bantuan benda-benda konkret tentunya gitu. Nah, masalahnya di Indonesia yang beredar di masyarakat, semakin anak cepat bisa baca maka semakin pintar gitu, semakin anak cepat ngitung maka semakin pintar seperti itu. Padahal itu udah salah banget gitu, itu akan menghambat proses belajar anak di kemudian hari. Kenapa bisa menghambat? Ya karena anak dibiarkan untuk memahami, jadi lompat gitu, tidak sesuai dengan tahapan perkembangannya gitu. Jadi kayak misalnya tadi kan untuk mengenalin huruf, anak itu kan harus tahu pola visualnya gitu, bentuk kalau handphone gitu, ini kan bentuknya namanya persegi panjang gitu. Dia harus tahu ini persegi panjang itu akan beda dengan persegi. Tujuannya ini nanti untuk membantu anak-anak membedakan huruf-huruf yang mirip. Ada kan beberapa huruf yang mirip gitu kan, kayak huruf B, huruf D gitu kan. Terus kemudian ada huruf-huruf lain yang mungkin bisa jadi ketika mereka tidak paham konsep dasarnya, itu akan membuat mereka kesulitan di dalam proses berhitung. Atau misalnya persegi, kalau di dalam konsep numerasi ya gitu, persegi panjang sama persegi biasa, persegi gitu ya, ini kan udah beda ukurannya. Kalau dia nggak paham konsepnya, itu akan membuat mereka kesulitan untuk memahami mana sih yang lebih besar, mana sih yang lebih kecil gitu. Gitu kira-kira. Lalu literasi dan numerasi dasar yang baik untuk anak prasekolah itu menurut Ibu yang seperti apa?
sudah dapat membaca dan berhitung sampai angka berapa? Apakah harus sudah mengerti tambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, atau ada masukan lain? Jadi di usia berapa? Prasekolah. Prasekolah. Kalau di prasekolah belum untuk semuanya gitu. Jadi memang untuk konsep dasarnya aja si tadi pola visual, bentuk, arah preposisi kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Belum harus menguasai semuanya gitu. Kalaupun ternyata anak sudah bisa menguasai, paling setidak-tidaknya dia sudah bisa berhitung 1 sampai 10. Tapi itu cuman membilang gitu, bukan untuk mereka tahu bahwa kalau 1 supaya bisa jadi 2 maka harus ditambah 1, nggak kayak gitu. Tapi memang untuk membilang aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kayak gitu. Tanggapan Ibu mengenai metode pembelajaran fun learning seperti apa? Oke, fun learning itu kan adalah metode pembelajaran yang menyenangkan gitu. Let's say kalau menyenangkan berarti harusnya dilakukan dengan konsep yang menggembirakan gitu ya. Bayangan saya kalau fun learning itu berarti memang harus ada media-media yang membuat anak-anak itu merasa tidak belajar walaupun sebenarnya belajar. Gitu. Berarti bisa jadi pakai permainan gitu ya, bisa jadi nanti menggunakan gerak-gerakan gitu, atau mungkin bisa jadi nanti yang sifatnya mungkin permainan kelompok misalnya kayak gitu ya, walaupun sebenarnya anak usia prasekolah belum bisa berkelompok ya gitu, tapi bermain berkelompok gitu, terus kemudian mereka mencoba untuk mengungkapkan apa yang ada dirasa atau di pikirannya dia dengan cara yang menyenangkan gitu. Intinya sih kalau fun learning yang saya pahami itu menghindari paper and pencil sih sebenarnya. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki rich culture, banyak akan budayanya yang kental. Salah satunya melalui mainan tradisional congklak. Apakah menurut Ibu congklak bisa menjadi salah satu instrumen pembelajaran numerasi dasar untuk anak prasekolah? Menurut saya itu bisa banget gitu ya, karena di dalam proses bermain congklak kan anak juga dilatih untuk mengenal bentuk, itu yang pertama. Terus kemudian anak juga secara tidak langsung dilatih untuk melatih gerakan tangan yang tadi saya sempat sebutkan gitu ya. Dia latihan untuk menggenggam, dia latihan untuk membagikan biji congklak ke bulatan-bulatannya kayak gitu. Terus kemudian dia juga berlatih untuk sebenarnya konsep kanan kiri gitu, gerakannya kan ke kanan gitu ya. Mereka harus tahu yang namanya gerak ke kanan kayak apa gitu ya. Terus kemudian di dalam congklak juga kan ketika kita bahasanya kalau dulu di saya tuh namanya nembak gitu ya, itu kan kita jadi harus tahu ini jumlahnya lebih banyak lebih sedikit gitu kan ya. Terus kemudian konsep kalau misalnya udah selesai, sudah habis, berarti konsep berikutnya adalah kita hitung mana yang lebih banyak lebih sedikit untuk bisa jadi pemenang kayak gitu. Sebenarnya sih congklak permainan tradisional apapun itu sebenarnya itu baik untuk proses belajar gitu ketimbang gadget yang suka diberikan orang tua zaman sekarang. Menurut Ibu apa yang menjadikan congklak itu bisa melekat di kepala orang yang udah menjadi ibu-ibu nih? Dan apakah yang melekat itu bentuk congklaknya sendiri atau metode permainan? Kalau menurut saya ya secara pribadi yang bisa membuat melekat itu adalah kegiatan bermainnya sebenarnya gitu ya. Lebih kepada itu kan sebenarnya adalah permainan yang santai gitu, tapi juga harus melibatkan strategi gitu ya. Terus kemudian kita juga akhirnya melatih diri kita juga untuk bisa mengatur sedemikian rupa gitu ya supaya kita bisa memenangkan ya strategi pertandingan tadi gitu. Terus kemudian ya kalau untuk di konsep anak-anak ya berarti mereka belajar sambil menghitung 1, 2, 3 kayak gitu kan ya sebelum situ sih. Setelah saya teliti, ternyata saya juga menemukan Ibu adanya congklak tuh memiliki kekurangan tersendiri, yaitu posisi duduknya tidak ergonomis. Jadi anak tuh kakinya jadi badan bongkok, kakinya mesti ke kiri ke kanan, tidak nyaman gitu. Sebenarnya apakah posisi belajar anak juga mempengaruhi minat belajar anak
sesuatu. Oke, kalau posisi duduk mempengaruhi minat belajar, saya rasa tidak berhubungan secara langsung gitu. Tetapi memang benar posisi duduk anak itu akan mempengaruhi daya tahan mereka untuk bisa bertahan lama duduk gitu di dalam daya tahan di dalam proses belajar itu sendiri. Idealnya memang di dalam proses belajar di dalam proses belajar anak-anak itu tuh harus posisi duduknya ergonomis gitu. Jadi artinya kalau duduk tuh dia harus kakinya, telapak kaki tuh harus nempel ke lantai gitu ya. Terus kemudian pahanya itu harus saling bisa menempel ke tempat duduk gitu ya, sampai akhirnya posisi antara paha ke tulang kering itu tuh membentuk 90 derajat. Itu bawahnya 90 derajat harusnya normalnya. Lalu kemudian dari paha ke atas gitu ke torso itu juga sama tuh 90 derajat. Berarti termasuk nanti pengaturan tempat duduk itu pun juga kalau bisa ada senderannya gitu, mejanya pun juga ketika anak duduk gitu ya, mereka pun juga ini membentuk 90 derajat supaya tidak mudah capek sebenarnya. Itu kalau mereka proses belajar menulis di sekolah gitu. Nah cuman kan masalahnya ukuran bangku di sekolah-sekolah kita gitu kadang-kadang kan memang udah dibuat standar gitu ya gitu kan, nggak bisa disesuaikan naik turun kayak gitu. Akan lebih baik sih sebenarnya kalau posisi duduk atau posisi meja belajar mereka tuh bisa disetting sedemikian rupa supaya ketika anak bertambah tinggi mereka itu nggak jadi kesulitan untuk duduk misalnya gitu. Oh, bagaimana dengan duduk bersila? Duduk bersila kalau dari yang saya pahami itu tidak terlalu disarankan gitu, apalagi di dalam proses belajar karena akhirnya akan membuat punggung itu mudah lelah gitu, punggung mudah lelah lalu kemudian leher juga mudah capek, akhirnya mereka kesulitan untuk konsentrasi pada akhirnya kayak gitu. Selain itu saya juga menemukan ukuran biji congklak yang tidak sesuai dengan ukuran tangan anak atau antropometrik anak. Apakah ukuran benda yang digenggam anak mempengaruhi proses motorik halus anak? Ukuran benda si biji congklak berarti ya gitu, itu akan mempengaruhi kemampuan anak untuk menggenggam sebenarnya gitu ya. Jadi kan kalau misalnya memang tadi biji congklak ini permainan congklak ini ditujukan untuk anak kelas sekolah, kayaknya memang perlu Feby itu mengukur kembali gitu ya, kira-kira rata-rata telapak tangan anak-anak itu seberapa gitu pertama. Terus kemudian kayaknya perlu juga di riset kira-kira di dalam satu lubang biji congklak itu akan paling banyak berapa biji gitu, supaya ketika mereka genggam mereka itu nggak kesulitan, walaupun sebenarnya bisa melatih strategi penyelesaian masalah anak juga ya kalau misalnya kebanyakan mereka bagi dua gitu kan ya, baru pelan-pelan gitu. Tapi akan lebih enak kayaknya kalau misalnya kita tahu ukuran telapak tangan supaya mereka membagi biji congklak ke dalam masing-masing lubangnya itu bisa lebih teratur. Saat ini biji congklak menggunakan biji kerang. Seandainya selain biji kerang tapi menggunakan bahan-bahan tradisional lainnya, apakah direkomendasikan dari ibu? Oke. Kalau masalah rekomendasi, kalau kita tadi pakai si piramida belajar gitu ya, itu akan lebih baik adalah bahan-bahan yang bisa melatih sensori taktil. Sensori taktil itu adalah perasa gitu ya. Jadi peraba gitu. Jadi memang sebisa mungkin itu adalah benda-benda yang ketika anak pegang gitu ya, mereka bisa merasakan bahwa oh ya di tangan aku itu ada benda, ada sesuatu gitu ya. Bisa jadi dibuatnya tidak terlalu lembut sebenarnya gitu. Bisa jadi ya karena memang cukup banyak anak-anak kita itu juga sensitif nih di dalam sensori perabanya gitu. Kayaknya akan lebih keren kalau misalnya Feby itu si congklaknya itu dikaitkan dengan multisensori deh gitu. Jadi kayaknya itu akan lebih menjual, lebih bisa ada pembeda dengan permainan congklak pada umumnya. Jika ada metode pembelajaran paket lengkap yang mengandung sensori, motorik, kognitif, termasuk di dalamnya literasi dan numerasi dasar, serta ada unsur sosial budaya yang menggabungkan budaya Indonesia
meskipun dengan budaya yang sifatnya multifungsi. Menurut Ibu bagaimana nih? Oh, itu bagus banget sih. Keren banget sih gitu. Jadi karena juga kan kebetulan saya concern ke masalah multisensori tadi gitu ya. Jadi memang anak-anak tuh emang sebaiknya belajar itu dengan mengaktifasi banyak sensori gitu, bukan cuma salah satu sensori aja gitu kan. Ditambah lagi memang supaya anak-anak mengetahui unsur budaya dan lain sebagainya gitu, boleh juga tuh dimasukin ke permainan tradisional gitu kan. Ditambah lagi kan motorik yang dilatih di dalam congklak itu adalah motorik halus gitu kan ya. Motorik halus itu penting juga untuk jadi bekal kemampuan menulis gitu. Jadi sebenarnya secara nggak langsung produk yang Feby akan buat itu bukan hanya bicara tentang melatih sensorinya doang gitu, bukan hanya melatih literasi dan numerasi, tapi juga sebenarnya akan membantu menguatkan fondasi dasar untuk kegiatan menulis kayak gitu. Ada masukan nggak Ibu mengenai tesis pekaryaan saya dengan judul Congklak Multifungsi? Ya, paling tadi kayaknya boleh dikombinasikan si multisensori tadi sebagai bahan pertimbangan Feby kali ya gitu. Berarti kalau di multisensori itu kan nanti akan ada visualnya gitu ya. Visual itu berarti nanti bisa jadi pemilihan warna gitu. Pemilihan warna mungkin bisa dipertimbangkan juga gitu. Terus kemudian gimana caranya si biji congklak ketika jatuh itu ada suara, itu melatih si auditory sistemnya gitu ya. Terus kemudian kalau untuk di area olfaktori atau penciuman mungkin kan agak susah ya gitu kan, tapi mungkin bisa dipikirkan juga gimana ya caranya ada tuh aroma-aroma yang mungkin bisa menambah konsentrasi misalnya gitu kan. Ya itu mungkin bisa dicoba, tapi kalau misalnya ternyata nggak bisa semua sensori dilatih, mungkin kita bisa ambil sensori mana sih yang sekiranya cukup relevan di dalam si congklaknya ini gitu, congklak multifungsinya ini. Membahas tentang visual nih Bu, warna-warna seperti apa yang Ibu rekomendasikan? Apakah warna-warna dasar utama seperti merah, kuning, biru, atau sebenarnya warna-warna tradisional seperti aslinya congklak itu juga oke buat anak prasekolah? Oke, kalau kita lihat karakteristik pembelajarnya ya, karakteristik peserta didik di usia prasekolah itu kan adalah anak-anak yang mudah sekali kita tarik perhatiannya ketika dia mendapatkan stimulasi yang mencolok gitu ya. Tapi memang di sisi lain karakteristik mereka itu kalau kita kasih sesuatu yang terlalu mencolok itu akan membuat mereka jadi kehilangan konsentrasi gitu. Jadi memang kayaknya kalaupun mau menggunakan warna-warna bisa lebih disesuaikan gitu, mungkin mau pakai warna dasar gitu, tetapi mungkin biji congklaknya ada warnanya itu tidak terlalu mencolok gitu misalnya, atau mungkin dibalik si papan congklaknya warnanya tradisional kayak warna tanah kan berarti kan ya gitu, coklat kayak gitu, tapi si bijinya yang dibuat mencolok kayak gitu. Jadi memang harus ada kombinasi sih sebenarnya gitu. Anak-anak kan suka banget sama karakter-karakter kayak buah, apel, atau misalnya lebah atau hewan-hewan. Menurut Ibu, apakah anak-anak akan lebih tertrigger untuk lebih senang belajar jika bentuk congklaknya itu sedikit di-upgrade atau berubah menyerupai bentuk-bentuk yang anak-anak suka gitu? Kalau untuk di usia sekolah ya gitu, memang sebenarnya kan idealnya kita menggunakan bentuk-bentuk yang menarik perhatian tadi gitu, tapi memang perlu dipikirkan lagi. Nggak semua anak misalnya suka lebah gitu, bisa jadi mereka takut gitu ya. Atau kalau misalnya kita mau pakai karakter sesuatu misalnya gitu ya, itu juga perlu diperhatikan juga, perlu dipertimbangkan kembali gitu, karena khawatirnya mereka malah terdistraksi sama bentuknya gitu. Jadi kayaknya kalau ditanya pendapat saya akan lebih memilih adalah bentuk yang biasa aja, tapi penarik perhatiannya itu adalah mungkin warnanya, terus atau teksturnya kayak gitu sih. Lalu dengan biji coklatnya sendiri, jika biji coklatnya itu berupa bola yang mudah digenggam, menurut Ibu seperti apa? Jadi misalnya bolanya ada banyak tapi beda warna aja. Atau bentuknya kayak kelereng kecil gitu ya, atau gimana? Peluru gitu ya, kayak peluru. Ya, bisa atau di besar kecil, dari kayu misalnya.
bisa-bisa aja sih gitu ini kan sebenarnya kan kalau anak kecil kan juga cukup sensitif ya di dalam perabanya mereka ya. Kalau misalnya kita pakai benda yang begitu tajam kayak misalnya bentuk yang oval, itu kan oval itu kan bisa jadi ada lancip di satu sisi misalnya gitu, atau setengah lingkaran atau apa gitu, itu kan akan membuat dia tidak nyaman dalam proses menggenggam gitu. Tetapi kalau di bentuknya lingkaran bola mungkin bisa dipertimbangkan karena itu jadi lebih halus dan mudah digenggam asalkan tadi disesuaikan dengan ukuran genggaman tangan mereka. Jadi kayak perlu riset lanjutannya adalah kalau di usia prasekolah itu rata-rata usianya berapa gitu ya. Terus kemudian ketika mereka genggam itu tuh seberapa genggamannya gitu supaya nanti di dalam proses membuat biji coklatnya itu bisa jadi lebih kebayang gitu. Kira-kira kalau kayak begini dengan biji coklat yang mungkin banget terbanyak dia pegang itu mungkin masuk atau enggak. Oke, sekian dari saya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama.